Call 525-7892 or click ramakofm.com. Ramako Magic Jakarta. Kini saatnya kita ikuti Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. Dengan segala doa, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat, hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa Ramako 105.8 The Magic of Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magic Listener, alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali kita berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 15 Mei 2008. Dan di ujung telepon sudah tersambung dengan teman sharing kita, Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya Siwo? Alhamdulillah. APW ya. Baik Siwo, langsung saja kita terima Siwo ya. Telepon silakan di 6332704 atau 6332702, silakan. Anda juga yang berada di luar kota Jakarta, terutama yang bisa mengakses kami melalui Indovision channel ID 204 di seluruh Nusantara, atau juga di Pontianak melalui Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM Pontianak. Silakan Anda bisa menggunakan telepon kami di 6332704. Assalamualaikum. Mas Sen. Ya, gimana sih, Wo? Ini orang kecewa nih. Ya, sebentar sih, Wo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Pak Rizal. Bapak Rizal. Sebentar Pak Rizal, ditahan dulu ya. Ya, gimana sih, Wo? Banyak orang kecewa. Gimana? Ini saya dapat call beberapa ada 1, 2, 3, 4 sekian itu dari luar negeri. Ada apakah dengan live streaming? Iya, karena memang ada sedikit kita nonaktifkan untuk beberapa saat ini sih, Wo. Sambil menunggu perbaikan nanti mungkin. Bukan berarti ditiadakan. Oh, enggak. Kita akan selalu ada live streaming. Saya dapat call ada dari Belanda, dari Korea, dari Myanmar. Iya, Thailand. Itu karena memang kita coba nonaktifkan sementara ini, tapi bukan berarti kita tidak akan adakan lagi live streaming, tapi pasti ada. Insya Allah, mudah-mudahan segera akan kita hadirkan lagi live streaming. Ya, baik. Tadi Bapak Rizal, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak Rizal di mana Pak? Saya di Bekasi. Di Bekasi, silakan Pak Rizal sharing dengan Siwo Agus Hidayat. Ya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah lama mengikuti acara ini, tapi baru kali ini bisa tersambung ini. Ada sesuatu hal yang perlu saya tanyakan kepada Siwo yang masih mengganjal terus dalam hati ini mengenai hipnotis Siwo. Jadi saya ingin tahu
pengen kejelasan dari Siwo. Hipnotis itu sebetulnya apa? Kekuatan gaib yang memakai tenaga jin atau energi biasa. Karena di saat-saat sekarang ini sangat banyak sekali terjadi hipnotis itu untuk perbuatan-perbuatan negatif. Sehingga banyak korban baik di media koran, TV, kita pernah melihat. Dan di sisi lain, setahu saya, hipnotis ini sebetulnya baik. Tujuannya untuk pengobatan. Nah, yang saya tanyakan kepada Siwo, yang pertama, hipnotis itu memakai tenaga jin atau tidak? Nah, sebagai orang Muslim kita, apakah kita boleh mempelajari atau memakai ilmu hipnotis tersebut? Kalau seandainya kita pergunakan untuk hal-hal yang positif. Iya, baik. Terima kasih Pak Rizal di Bekasi. Ya, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Siwo sambil membuka acara, monggo. Saya ambil dulu ya. Monggo. Kepada seluruh majelis listener beserta seluruh staf dan keluarga besar Ramako, semoga kian berbahagia. Semoga kian mampu menajamkan fokus terhadap tujuannya. Semoga kian mampu mempertajam kewaspadaan terhadap niatnya, dan semoga kian mampu mempertajam konsentrasi terhadap tugas-tugas kemakhlukannya. Semoga dengan itu kita bisa lebih mampu untuk mempercepat proses kita menuju ke kesejahteraan diri dalam rangka penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi thahibin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Majelis listener yang berbahagia, kita langsung saja masuk kepada satu topik yang sudah diangkat oleh Mas Rizal di Bekasi. Mas Rizal, terima kasih. Apakah hipnotis itu, apakah itu dari powernya, itu dari jin atau dari energi kita? Dan kan hipnotis itu bisa menjadi sebuah sarana untuk positif ataupun untuk negatif. Terus bolehkah kita mempelajari hipnotis itu misalnya untuk pengobatan dan lain-lain? Kayaknya saya ingin melansir kembali satu kaidah yang sudah sering kita ulang, yaitu sesiapa yang salah memahami, maka dia akan cenderung salah dalam mensikapi. Sesiapa yang salah dalam memahami sesuatu akan cenderung salah dalam mensikapi terhadap sesuatu tersebut. Objek yang kita mau taruh di sini adalah tentang hipnotis. Apakah hipnotis itu? Baru kemudian nanti kita membahas, bisakah hipnotis itu menggunakan energi kita atau mungkin energi dari luar diri kita, bantuan dari luar diri kita. Nah, terus nanti dari situ kita kayaknya lebih mudah untuk menjawab boleh atau tidak. Kalau boleh yang mana, kalau tidak boleh yang mana. Saya tentu hanya mampu mengungkapkan apa yang sudah saya pahami saat ini
yang sebagaimana biasa jangan dijadikan rujukan karena saya juga masih sedang dalam berproses, sehingga apapun yang saya pahami benar dan saya yakini benar sekarang ini hanya bersifat sementara bagi saya untuk sementara saat ini, dan saya akan selalu mempertinggi mutu dari kebenaran saya sekarang. Mudah-mudahan panjenengan semua juga bisa membantu saya. Jadi sekali lagi, saya teman sharing Anda, jangan dijadikan sebagai tempat rujukan. Jadikan saja ini sebagai tambahan data, tambahan pembanding, atau menguatkan data-data yang sebelumnya sudah ada. Nah, jangan tergesa-gesa diterima, namun juga jangan tergesa-gesa ditolak. Saya akan memulai dari pemahaman saya tentang apakah hipnotis. Saya ingin menggunakan pengertian yang populer dan global. Saya tidak masuk kepada detail dari bahasa teknisnya. Sepanjang yang saya tahu secara global, hipnotis itu adalah sebuah upaya, sebuah usaha, sebuah power, sebuah kekuatan yang ada dalam diri seseorang dalam rangka untuk mempengaruhi orang lain. Nah, kurang lebih globalnya seperti itu yang saya pahami. Cuma maksudnya mempengaruhi di sini ada pada hal-hal tertentu yang terkait dengan kesadaran seseorang. Kesadaran bukan kesadaran dalam makna spiritual, tapi kesadaran terkait kepada hal-hal yang kepada pikiran dan mungkin ditambahkan ada kalimat bawah sadar, gitu. Jadi bukan ke masalah spiritual, tapi di luar masalah spiritual. Jadi sebuah sarana, sebuah kekuatan, sebuah power yang bisa mempengaruhi orang lain. Yang dipengaruhi apanya? Yaitu di daerah kesadarannya, tapi dalam bentuk kesadaran berpikirnya yang nanti mengkait berpikir secara verbal, atau yang juga diistilahkan nanti ada grade tertentu yang lebih halus disebut sebagai kesadaran bawah sadar. Itu ruang lingkupnya seperti itu. Bisakah seseorang itu mempunyai energi yang bisa mempengaruhi seperti itu? Ya, sepanjang yang saya tahu, meskipun saya belum bisa, saya hanya baru tahu, tapi belum bisa mempraktekannya dalam bentuk teori-teori yang sempat saya pelajari, itu manusia mempunyai power yang sedemikian tingginya sehingga mampu menyedot kesadaran orang lain. Tolong maaf, kesadaran tadi sudah saya lingkari, ya, kesadaran yang bukan spiritual. Kaitannya dengan masalah hipnotis ini maksud saya. Nah, manusia itu mempunyai satu power yang sebegitu tinggi, mempunyai magnet yang luar biasa. Manakala seseorang mampu mengeksplorasinya, kemudian membuat dalam mengelolanya dalam bentuk action tertentu, itu sangat mungkin untuk bisa mempunyai kekuatan seperti itu. Nah, jadi hipnotis, jadi seseorang mempunyai kemampuan hipnotis itu bisa sangat mungkin, jadi sangat tidak mustahil, itu dari kekuatan pribadinya. Tentu kekuatan itu bisa dioperasionalkan, actionnya itu kepada orang-orang tertentu yang memang nilai mutu kedirian dan mutu kesumber pengaruhan kedirian itu dari yang tinggi kepada yang rendah. Itu jelas kan? Jadi seseorang hanya bisa dihipnotis manakala dia ada di bawah mutu tertentu pada masalah ini. Meskipun juga sangat tidak menutup kemungkinan kita bisa menggunakan tenaga luar. Ya, yang dimaksudkan tenaga luar kita batasi dengan jin. Nah, kalau itu kayaknya lebih mudah dipahami karena sudah banyak praktek-praktek di masyarakat kita. Ya, seperti, maaf itu istilahnya saya nggak tahu apakah istilah ini
menggunakan bahasa populer atau bahasa lokal tertentu. Ya misalnya ada gendam. Seperti itu kan, jadi sehingga membuat orang itu bisa lupa, membuat orang itu bisa menurut dengan seseorang yang menggunakan teknik itu misalnya. Nah itu tidak jarang yang menggunakan pakai itu bantuan dari jin. Nah saya akan mencoba men-sharingkan bahwa kedua-duanya baik dari sumber kemampuan tenaga kita ataupun dari bantuan jin, kedua-duanya bisa digunakan untuk sarana kebaikan ataupun keburukan. Itu kalau kita lihat actionnya. Tapi kalau kita melihat cara kita untuk menggunakan hipnotis, caranya, ya, jadi bukan actionnya, cara saya meraih ilmu hipnotis. Nah, itu kalau caranya menggunakan potensi kediriannya sendiri, itu jelas tidak ada masalah. Tapi kalau caranya menggunakan tenaga jin, ya itu di sana ada pembahasan. Nah, caranya itu dalam bentuk pemaksaan atau bentuk kerjasama. Ya kalau bentuk kerjasama berarti kedua belah pihak tetap dalam kemerdekaannya. Orang yang menggunakan itu juga merdeka, sementara jin yang terlibat dalam tenaga hipnotis itu juga dalam posisi merdeka. Jadi bargainingnya sama. Tetapi yang sepanjang yang saya tahu ya, kebanyakannya itu tidak. Kebanyakannya adalah dengan sistem istiqdam, sistem pengkhodaman. Jadi dari pihak jinnya dia kemerdekaannya ambil oleh orang yang menggunakannya itu. Jadi jin melakukan itu karena dia sudah dirampas hak kemerdekaannya, yang sering diistilahkan dengan istiqdamul jin. Nah, kalau yang kedua ini, yang bukan dalam bentuk kerjasama, itu dalam pembahasan itu jelas itu menyalahi kemerdekaan. Sehingga dia disebut sebagai penyerobot hak kemerdekaan makhluk lain, dalam hal ini jin. Sementara jin juga entitas makhluk yang juga mempunyai kewajiban penghambaan. Ya, itu tentang cara. Jadi kalau caranya itu dari diri kita sendiri, tidak ada masalah. Kalau terkait dengan jin, kalau itu bentuknya istiqdam, itu banyak pembahasan-pembahasan, atau paling tidak menurut kesimpulan saya sekarang ini itu tidak diperbolehkan karena dia memangkas kemerdekaan pihak lain. Jadi semacam ada memperbudak gitu lah. Itu kalau caranya. Kemudian actionnya digunakan untuk apakah? Hipnotis itu bisa ke arah positif dan ke arah negatif. Itu sebuah sama lah, kita punya power yang tidak harus hipnotis misalnya. Kita punya power untuk bisa mempengaruhi pikiran yang belum sampai ke daerah hipnotis. Jadi ada ilmu yang disebut dengan transfer pikiran, gitu ya. Itu bisa. Atau yang lebih mudah dipahami, misalnya kita bisa punya tenaga untuk mendorong orang. Nah, tenaga untuk mendorong orang itu juga akan mempengaruhi kepada orang lain. Contoh yang lebih mudah lagi, bentuk dorongan yang sifatnya fisik. Jadi tangan saya sodokkan ke Mas Sam sehingga Mas Sam terdorong, sehingga kursi yang itu diduduki itu bisa bergeser ke sana misalnya. Itu tenaga dorong yang ada pada diri saya itu bisa saya gunakan ke arah kebaikan ataupun keburukan. Itu bentuk actionnya. Tapi cara bahwa saya menaikkan power tenaga dorong saya itu, kalau caranya saya eksplorasi dari potensi saya sendiri, jelas boleh-boleh banget dong. Dengan ya dengan mengangkat barbel setiap pagi sehingga daya dorong saya bisa menjadi lebih kuat, dengan
kalau para petinju itu agar daya dorong pukulannya menjadi kuat dan cepat, maka butuh ada latihan-latihan sparring partner dan sebagainya. Kalau itu cara menggali powernya tidak ada masalah. Yang ada masalah kalau cara menggali powernya menggunakan makhluk lain dengan cara yang disebut tadi istiqdam. Jadi memasung kemerdekaan jin. Nah, itu yang caranya sebagai yang saya tahu tidak boleh. Jadi kalau kita mau belajar tentang hipnotis, kalau dengan cara pertama nggak problem menurut saya. Kemudian cara kedua itu problem. Saya pernah mempelajari ilmu hipnotis ini, tapi hanya sebatas bagaimana menajamkan kekuatan mata dalam rangka mengirim pikiran. Itu saya pelajari waktu saya masih SMP dan dulu bisa mempraktekkan, tapi sekarang karena nggak pernah saya asah lagi, saya merasa itu tidak terlalu penting dalam proses kehidupan saya, sehingga saya sudah nggak bisa lagi. Mungkin kalau kemudian difokuskan lagi, karena dulu pernah bisa, mungkin masih ada sisa-sisa power itu. Itu nggak ada permasalahan menurut saya. Jadi bolehkah, kalau yang jenis tadi powernya dari kita, bolehkah kita belajar itu? Boleh, menurut yang saya tahu. Cara penggunaannya dibuat apa? Lah kalau cara penggunaannya dibuat membantu orang, ya sesuai dengan kapasitas kita dan proporsionalitas antara kita dengan yang kita bantu, ya kan baik gitu. Untuk penyembuhan, pengobatan misalnya, bagus juga kan? Nah, tapi kalau kita sudah punya power itu, ya kita kan juga bisa menggunakan itu secara bebas. Mau digunakan ke arah baik atau digunakan ke arah buruk, boleh kedua-duanya, resiko tanggung sendiri. Gitu. Tapi kalau yang eksplorasi tenaga, power, hipnotis itu dengan cara yang melibatkan makhluk lain, dalam hal ini adalah jin, nah itu ada permasalahan di situ. Menurut yang saya tahu, kesimpulannya saat ini, bentuk yang kaitannya dengan jin jangan deh, ya, karena di situ riskan sekali sepanjang yang saya tahu, gitu ya. Jadi kalau yang kita mengeksplorasi potensi diri kita, kenapa tidak, gitu kan? Nah, soal apakah itu efektif bagi proses penyempurnaan diri saya atau tidak, nah monggo kita kembali kepada personal kita dan situasi kita masing-masing. Ya begitu nih Mas Rizal, mudah-mudahan tidak puas, dan saya kembali dulu ke Mas Indra Samudra. Ya baik, terima kasih Wo, dan juga untuk Mas Rizal di Bekasi yang sudah bertanya ya. Baik, silakan Magic Listener yang lainnya masih saya tunggu di 021-633-2704 atau juga 2 ya. Anda yang berada di Jakarta ataupun juga yang di luar kota Jakarta yang bisa mengakses kami melalui Indovision channel ID 204 di seluruh Nusantara, atau juga melalui Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM Pontianak. Silakan, saya tunggu lagi telepon Anda. Ya, silakan di 633-2704, 633-2702. Dari SMS juga silakan ya. Nanti SMS saya bacakan di sesi berikutnya ya. Kita coba terima dulu penelpon yang masuk, silakan di 021-633-2702 atau 633-2704. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Anti di Ciledug. Anti di Ciledug. Silakan Mbak Anti. Saya mau tanya sih, mau nanya mengenai tentang orang-orang yang merasa mendapat wahyu yang membawa peningkatan. Mbak Anti ingin bertanya mengenai ingin bertanya mengenai ini, apa namanya? Orang yang merasa mendapat wahyu yang membawa peningkatan makom spiritual. Itu kapan bisa dikatakan baik atau buruk? Contohnya seperti Ahmad Musodik di Gunung Bunder, Ria Aminuddin yang merasa anaknya adalah Jibril, Mahfuz yang merasa telah bertemu dengan Yesus. Islam memandang hal seperti itu gimana gitu? Iya, itu saja Mbak Anti. Sebentar, itu termasuk penyimpangan akidah atau enggak? Oke, baik. Terus sama, boleh apa? Iya, silakan satu lagi Mbak Anti. Terus juga kan untuk dapat konsekuensi dengan berkonsekuen dengan syahadat, seperti pertanyaan saya 2 minggu yang lalu, itu kan harus benar apa yang harus dipahami dahulu mengenai tauhid, akidah, dan akhlak.
Nah, itu saya minta tolong dicaringkan tauhid itu sebenarnya apa dan bagaimana, akidah apa dan bagaimana, dan akhlak itu apa dan bagaimana. Iya. Sebentar Mbak Anti sebentar. Siwo, sudah bisa jelas Siwo ya? Iya, baik. Ada yang bisa perlu ditanyakan lagi Siwo ke Mbak Anti? Enggak, cukup ya. Baik Mbak Anti, terima kasih Mbak Anti. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Siwo. Mbak Anti di Julid terima kasih. Bagaimana terkait orang yang merasa mendapatkan wahyu? Ya tadi misalkan ada contoh-contoh figurnya ya. Saya tidak ingin menanggapi secara personal, tapi saya akan membahas dalam sisi bukan personnya, tapi pada porsi keilmuannya, kepemahamannya. Jadi saya tidak sedang memasukkan personal tertentu di dalam pembahasan ini, tapi kita membahasnya dalam bentuk keilmuannya, bukan orangnya ya. Jangan lupa kita membahas ilmu, tidak harus membahas orangnya. Kalau membahas orangnya nanti bentuknya itu menjadi satu bentuk spesifik tertentu dan itu sangat sulit. Tapi kalau kita hanya membahas keilmuannya itu lebih sifatnya universal. Kurang lebih seperti itu, Mbak Andi. Saya menggunakan kalimat ini dalam rangka agar bisa mengeliminir bentuk-bentuk mispersepsi atau bentuk kesalahpahaman. Ya, jaga-jaga deh, gitu ya. Begini, maaf, Waing. Bagaimana dengan orang yang merasa mendapatkan wahyu? Apakah ini bentuk sebuah penyimpangan akidah? Dan bagaimana menurut pandangan Islam? Nah, sebelum yang lain, kalau pertanyaannya bagaimana menurut pandangan Islam, saya angkat tangan. Saya sangat tidak relevan, sangat tidak representatif untuk mewakili Islam. Jadi saya hanya ingin men-sharingkan ini, menanggapi ini berdasarkan kemampuan pemahaman saya. Jadi sama sekali saya tidak berani mengatasnamakan Islam. Islam itu sangat tinggi, luar biasa. Dan menurut yang saya tahu tidak ada yang mampu melampaui tingginya. Jadi kalau menurut pandangan Islam, wah sudah, saya punya tangan 88 ya saya angkat semua. Maksudnya nyerah gitu. Tidak berani saya untuk mengatakan menurut Islam. Saya tidak pernah berani. Mudah-mudahan saya tidak lupa untuk hal ini. Karena sudah terjebak, saya sudah ke 1000 sekian kali terjebak kepada masalah itu. Menurut Islam, ya memang kita sudah tahu persis tentang Islam. Itu loh, maksud saya. Jadi saya hanya ingin menanggapi sebatas pengertian saya. Dan itu masih sangat relatif, jangan dijadikan rujukan, jadikan saya sebagai tambahan data, jangan tergesa-gesa diterima, juga jangan tergesa-gesa ditolak. Gitu Mbak Andi, mohon ini karena hal ini kalau kita tidak perhatikan saya pernah mengalami keterjebakan yang luar biasa dalam, meskipun sekedar itu. Dulu saya sering mengatakan menurut Quran, menurut ayat, menurut hadis, menurut Rasul, menurut Islam, bahkan saya pernah berani mengatakan menurut Allah dulu, tapi sekarang ya mana berani begitu. Memang saya berhak mewakili yang sehebat itu? Enggak deh, saya masih seorang bocah yang merindukan ASI dari ibu zamannya. Bagaimana orang yang merasa mendapat wahyu? Nah, kalau dikaitkan, apakah ini menyimpang dari akidah atau tidak? Nah, kayaknya kita harus bahas dulu. Masih mungkinkah orang itu menerima wahyu? Nah, ini pembahasan yang sangat menarik itu. Dan saya mendapatkan pelajaran itu pertama kali, meskipun bukan hanya dari situ nantinya saya dapatkan pelajaran itu, tapi pertama kali saya mendapatkan itu waktu saya masuk ke komunitas, ini nyelemet gitu ya. Waktu masuk ke komunitas Ahmadiyah. Ya, meskipun bukan hanya di situ saya mendapatkan pelajaran tentang ini. Ada di komunitas lain saya juga mendapatkannya. Kurang lebih begini, pertanyaannya begini. Apakah Allah itu mutakallimun? Apakah Allah itu yang maha berkalam?
Jawabannya tentu ya. Apakah maha kalamullahnya itu terus atau sempat berakhir? Ya, misalnya begini, Allah kan punya sifat, misalnya sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Apakah Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu hanya untuk periode tertentu dan periode berikutnya tidak? Gitu ya. Misalnya bahwa Rahmaniyah dan Rahimiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak dalam pembahasan yang tertinggi itu adalah Rahmaniyah dan Rahimiyah dalam bentuk rumus-rumus kehidupan dan tokohnya yang disebut sebagai pemimpin yang selalu diadakan di setiap zaman. Itu bahkan manusia pertama yang dicipta dalam banyak kajian yang disebut sebagai Adam itu diciptakan orang pertama itu didudukkan sebagai pemimpin. Jadi pemimpin dulu baru nanti ada anggotanya. Itu sebagai Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain Rahmaniyah dan Rahimiyah yang sangat besar itu ada situ, yaitu agama dan insan ilahinya. Pertanyaannya begini, apakah Rahman dan Rahimnya Allah tentang itu tadi, keteladanan, kepemimpinan, kepanduan yang disebut insan ilahi, kewakilan Allah itu akan hanya ada pada periode tertentu dan periode berikutnya tidak. Nah, itu juga misalnya maha Allah berfirman itu apa hanya pada periode tertentu selesai, kemudian pada periode tertentu yang lain kemudian tidak. Allah maha mendidik itu hanya pada periode tertentu atau selama-lamanya Allah maha mendidik, misalnya gitu loh. Nah, itu kemudian saya menemukan paling tidak sepanjang yang mampu saya serap hingga saat ini masih ada dalam pemahaman saya bahwa semua sifat-sifat Allah itu berlaku tanpa adanya surut dan batas ke depan. Jadi Allah maha mendidik ya, sejak zaman dulu hingga tak terbatas. Allah maha berfirman juga sejak zaman sejak zaman dulu hingga tak terbatas. Itu sehingga apakah mungkin wahyu itu bisa diterima di saat ini, gitu kan? Nah, itu sepanjang yang saya tahu bisa, meskipun, nah ini catatan ini sangat penting. Kita harus membedakan grade wahyu. Ada wahyu yang tingkatnya tingkat kenabian, ada wahyu yang tingkatnya itu tingkat kerasulan, ada wahyu yang tingkat-tingkatnya itu di bawah itu yang tidak menyalahi wahyu kenabian dan wahyu kerasulan. Misalnya seperti itu. Bahkan nanti kalau diturunkan pada nilai-nilai wahyu, misalnya seperti ilham, bahkan ada satu pelajaran tafsir, ya bahkan serangga-serangga itu juga dapat wahyu dari Allah. Gitu ya, lebah itu mendapat wahyu, sehingga dia punya insting, ya mungkin begitu dikaitkan dengan itu tingkat-tingkat gitu. Jadi ini bahasanya sangat teknis. Jadi kalau misalnya begini, mungkinkah seseorang yang dia menyempurnakan dirinya, spiritualnya dicemerlangkan sehingga mencapai satu makrifah yang amat tinggi sehingga menyentuh dunia wahyu, dia makomnya sekelas orang-orang suci dan dia mampu untuk menggait ke koneksitas terhadap alam wahyu itu? Jawabannya adalah mungkin. Apakah itu bisa? Sangat mungkin bisa. Berarti orang yang kesucian tingkat tinggi, meskipun dia bukan nabi, bukan rasul, bukan imam, tapi dia mampu untuk connect terhadap alam wahyu atau yang disebut dengan ilmu hudur yang tingkat tinggi, yang disebut wahyu. Nah, itulah yang dia nanti disebut orang-orang yang sudah makomnya sudah bukan sekedar insan duniawi, bukan sekedar insan barzakhi, bukan sekedar insan ukhrawi, tapi lebih dari itu. Satu orang yang seperti itu nilainya dibandingkan dengan dunia dan akhirat tidak ada apa-apanya. Dibandingkan surga, dia jauh lebih mahal dibanding surga.
Seperti itu. Nah, kalau kemudian pemahaman saya dikaitkan dengan kita, para penganut agama Islam, orang-orang Muslim, apakah potensi ke arah situ itu mungkin? Oh, mungkin. Meskipun semua wahyu yang terkait dengan wahyu nubuah dan risalah itu sudah sempurna pada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikitabkan dalam bentuk mushaf Al-Quran. Gitu ya. Jadi semua yang mampu dicapai oleh orang-orang ke tingkat makom spiritual yang suci, dia mampu menjangkau wahyu. Nah, wahyu itu tidak mungkin keluar dari wahyu-wahyu yang sudah disempurnakan sebelumnya. Jadi wahyu sudah disempurnakan, wahyu nubuah, wahyu risalah sudah disempurnakan. Nah, orang-orang yang pengikut beliau itu bisa menyentuh daerah itu tentu dengan kapasitas-kapasitas tertentunya yang sesuai dengan risalah yang ada. Kurang lebih seperti itu. Jadi pertanyaan pertama, mungkinkah orang itu sebegitu tingginya nilai spiritual seseorang dan kesucian dirinya sehingga dia mampu menyentuh alam wahyu? Ya, mungkin. Meskipun itu luar biasa tingginya makom itu. Ya, mungkin. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang, nah sekarang orangnya loh ya. Kalau tadi kan kita bahas konsepsinya. Bagaimana kalau ada orang merasa mampu menyentuh itu? Itu sangat-sangat tidak mudah untuk menanggapi hal itu. Karena untuk kita misalnya melihat bagaimana ya kalau ada orang yang seperti itu, menyimpangkah akidahnya atau tidak, kita harus punya mata spiritual yang sangat tajam, paling tidak kita itu ya sejajar dengan orang itu, sehingga kita bisa melihat dia merasa itu benar apa enggak, gitu ya. Karena perasaan itu di dalam yang saya pelajari ya, dalam hukum Islam tidak bisa dijadikan kaidah perasaan itu. Yang bisa dijadikan kaidah validator kebenaran adalah akli dan nakli. Nakli yang berdasarkan akli. Tidak bisa nakliyah saja, tidak bisa akliyah saja. Harus kedua-duanya menjadi satu kesatuan, nakliyah yang akli. Jadi kalau ke orangnya amat sulit gitu ya untuk kita mendeteksi. Tapi kalau secara konsepsional, secara pemahaman, keilmuan, teoritis, mungkinkah orang mencapai itu? Mungkin, sangat mungkin. Gitu. Bagaimana orang yang merasa begitu? Ya kita nggak tahu kalau sudah mengkait dengan orang. Karena untuk tahu, kita harus tahu persis dulu alat ukurnya. Cara menggunakan alat ukur itu juga sudah tahu dengan benar, baru kita bisa mengukur. Nah, kalau kita tidak punya alat ukur itu dan cara mengukurnya bagaimana, ya kita lebih baik bilang saja saya tidak tahu atau abstain, diam. Itu mungkin lebih selamat daripada kita komentar sesuatu yang kita tidak paham. Lebih baik kita mengatakan saya belum tahu. Selamat deh kalau kita mau jujur seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau konsepsi jadi teoritis tadi seperti itu, mungkinkah orang menyentuh alam wahyu itu? Mungkin. Bagaimana orang yang merasa mampu menyentuh? Wah, itu urusan dia deh. Kita sulit untuk mengatakan itu benar atau tidak. Apakah menyimpang terhadap akidah? Itu juga sulit karena ini mengait dengan personal seseorang. Dan kalau saya ditanya tentang itu, saya hanya akan bisa menjawab saya belum tahu. Kalau saya tidak ditanya, ya lebih baik diam. Itu kira-kira. Ya tentang syahadah, tauhid, akidah, akhlak apa sih? Syahadah itu kesaksian. Kita kemana sudah bahas. Kesaksian yang dimaksud mungkin terkait dengan syahadatain. Kesaksian tentang ketuhanan Allah dan kesaksian tentang kerasulan Muhammad SAW. Karena kesaksian itu bentuk kita menyaksikan, karena yang kita saksikan itu ketuhanan dan kerasulan, maka tidak bisa hanya sekedar dengan kesaksian mata. Minimal kesaksian ilmu dan idealnya adalah kesaksian spiritual. Apakah tauhid? Tauhid itu adalah
keesaan Tuhan. Jadi apakah tauhid itu hal-hal yang terkait dengan bahwa Tuhan itu esa. Mustahil Allah itu tidak esa, gitu loh. Mustahil Tuhan itu berunsur, mustahil Tuhan berbagian, mustahil Tuhan berelemen, mustahil Tuhan itu satu dalam makna bilangan. Itu tidak mustahil, karena kalau satu yang kesatuan itu jatuhnya tidak esa. Itu orang-orang yang membuat kalimat Pancasila itu di sila pertama itu saya kadang-kadang heran sendiri, tercengang-cengang. Kenapa ya dipakai ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Satu? Karena kalau yang Maha Satu bisa jadi satu yang bilangan, satu yang kesatuan, satu yang bisa berunsur di dalamnya, gitu ya. Dan itu digunakan ketuhanan yang Maha Esa. Ini sebuah prestasi yang luar biasa, karena esa sangat berbeda dengan satu. Kurang lebih begitu ya. Dan nanti kalau Bhinneka Tunggal itu tidak dipakai esa, tapi eka. Itu ada lain lagi. Eka dengan esa itu berbeda. Esa, eka dengan satu itu berbeda lagi. Nanti ada kalimat lagi, esa, eka, tunggal. Itu berbeda lagi. Jadi semakin waktu saya mendalami tentang kalimat Pancasila yang pertama itu, saya hanya bisa menggerut-gerut, geleng-geleng sambil tercengang-cengang. Ini luar biasa orang yang bisa menaruh kalimat esa di situ, luar biasa gitu ya. Ya meskipun jarang dibahas itu, meskipun itu sebagai way of life-nya kita sebagai bangsa Indonesia, tapi kan jarang ya dibahas dalam skop kebangsaan gitu. Itu tentang tauhid. Akidah kita sudah sharing kan kayaknya kemarin. Akidah itu ikatan keyakinan. Jadi kita mempunyai keyakinan yang sudah mengikat di dalam diri kepribadian kita, sudah menjadi bentuk karakter. Itu yang disebut akidah. Nah, biasanya akidah itu ikatan keyakinan terhadap keyakinan-keyakinan, bukan sembarang keyakinan, tapi keyakinan yang sangat berpengaruh kepada maju mundurnya kesempurnaan seseorang. Nah, akidah yang tertinggi adalah ikatan keyakinan seorang manusia terhadap Tuhan. Ya, itu akidah. Jadi ada ya, hubungan masing-masingnya ada, meskipun kita bisa bedakan masing-masingnya antara syahadah, tauhid, dan akidah. Kemudian yang terakhir tentang akhlak. Apakah akhlak itu, meskipun sekarang sudah tereduksi sangat rendah nilai definisi dari akhlak itu, tapi kalau setelah saya mempelajari lebih serius kayaknya gitu kan, ya akhirnya saya bisa membedakan. Akhlak itu berbeda dengan sopan santun, akhlak itu berbeda dengan etika. Meskipun sekarang ini kalimat akhlak itu sudah direduksi, menurun nilainya menjadi sekedar sopan santun, etika, budi pekerti gitu ya. Nah, yang saya pelajari dari bahasa teknis dari akhlak itu adalah semua gerak hamba kepada Al-Khaliq. Nah, hubungan antara hamba dan Al-Khaliq dalam penghambaan itu disebut akhlak. Jadi akhlak itu ada di mana-mana. Akhlak di dalam makan, akhlak dalam tidur, akhlak dalam berdiri, duduk, dan berbaring, akhlak dalam damai, akhlak dalam perang, akhlak bahkan gitu berperang itu bisa merupakan sebuah aplikasi dari akhlak, gitu ya. Ya kalau mau kita kan punya figur akhlak yang disebut sebagai akhlak yang luar biasa, sampai Allah yang maha tinggi itu memuji dia yang akhlaknya sangat agung. Siapakah dia? Rasulullah Muhammad SAW. Semua apa yang dia lakukan dalam diri beliau yang lahiriah maupun yang batiniah itu adalah semuanya berbentuk dan bernilai akhlak. Karena semua yang dilakukan beliau adalah semua bentuk penghambaan kepada Al-Khaliq. Jadi di situ ada tali antara Al-Khaliq yang dia saya ulangi, ada satu tali yang menghubungkan antara makhluk yang dia ingin melaju mendekati sang Khaliq, di situ akhlak. Jadi akhlak hanya berlaku bagi orang yang sedang menghambakan dirinya menuju sang Khaliq, di situ ada akhlak. Ya, tapi berbeda dengan budi pekerti. Bukan berarti budi pekerti tidak baik, tapi definisinya beda gitu.
Bukan berarti etika itu tidak baik. Etika itu baik, tapi beda dengan definisi akhlak. Kalau etika, budi pekerti, sopan santun, itu bisa arahnya horizontal. Jadi bagaimana saya bersikap kepada orang tua, bagaimana kita bersikap kepada murid, bersikap kepada guru misalnya. Nah, itu ada istilah etika. Meskipun orang itu tidak sedang terkait dengan penghambaan kepada Allah. Penghormatan murid kepada guru bisa menjadi akhlak manakala dia melakukan itu dalam rangka saya melaksanakan perintah Allah. Nah, itu maka ada nilai akhlak di situ. Tapi sepanjang nilai penghambaan makhluk kepada Al-Khaliq itu tidak terkait, dia hanya terkait pada nilai sopan santun sosialnya saja, ya itu mungkin disebut dipekerti, disebut sebagai etika, mungkin seperti itu. Jadi etika, sopan santun, budi pekerti itu lebih cenderung kepada makna horizontal. Sementara akhlak itu maknanya adalah vertikal, bentuk penghambaan dari makhluk kepada Al-Khaliq. Di situ ada hubungan, dan hubungan itu yang disebut sebagai akhlak. Kurang lebih seperti itu. Mbak Anti dicelutuk, mohon maaf, mudah-mudahan tidak puas. Saya mau tanya kepada Komandan. Gimana Komandan? Iya, kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi, mungkin terima satu telepon lagi. Ada itu lagu Uber Cup itu yang kecurian katanya ya? Kenapa sih, Bu? Lagu Uber apa ya? Uber Cup. Uber Cup kita kecurian katanya ya? Kecurian, iya. Iya ya? Kecurian angka. Ya, mudah-mudahan bisa terus memenangkan pertandingan. Baik, Siwo, kita coba terima satu penelpon terakhir, Siwo ya. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, silakan Magic Listener di 633-2702, 633-2704 ya. Ada juga yang berada di luar kota Jakarta, yang ada di Pontianak melalui Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM, atau juga yang ada di seluruh Indonesia melalui Indovision channel ID 204. Untuk sementara jangan klik dulu streaming. Kita masih menonaktifkan live streaming. Gitu ya? Iya. Nanti saya jawab gitu deh. Aduh, pinter sih Wo sekarang ya. Untuk berpromo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Imam Mas Imam di mana, Mas? di Cawang. Di Cawang. Ini suaranya gresek-gresek ya, Mas? Nggak tahu. Ya, agak gertek sedikit. Iya, mudah-mudahan agak sedikit keras suaranya ya, Mas ya. Iya. Silakan, Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum sih, Wo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jauh. Sih, Wo. Saya mau nanya tentang karoma. Karoma itu apa sih, Wo? Kan kalau misalnya ada, saya pernah dengar di satu ceramah ya kalau nggak salah. Kalau karoma itu berlaku bagi wali, kalau mujizat itu bagi nabi. Nah, karoma itu saya kurang begitu. Kalau karoma terkait dengan wali, terus? Kalau mujizat terkait sama nabi. Oh, iya. Itu Ya, aja sih, baik, terima kasih Mas Assalamualaikum. Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iman, sorry, di Cawang ya. Kita punya waktu sekitar 9 menit, silakan sih, Bu, monggo. Mulai dibatas-batasin nih. Salah aku. Sebelum saya lupa ini, saya kemarin banyak membahas SMS yang terkait dengan SMS santet itu loh, Mas Em. Gimana sih, Bu? Kemarin saya dapat banyak SMS yang menanyakan tentang kaitannya dengan SMS santet. SMS santet? Iya, malah belum dengar toh. Oh iya, yang maksudnya yang mempropaganda gitu ya? Iya, ada macam-macam. Karena mungkin ada yang sudah saya jawab, mungkin ada yang belum, maka saya jawabnya lewat sini aja deh. Boleh, ya. boleh, silakan coba. Meskipun sudah ada di antaranya yang sudah saya jawab, tapi mungkin kayaknya belum bisa semua. Begini, ada yang misalnya, ada SMS yang pakai nomornya ini kemudian berwarna merah, gitu kan? Itu akan macam-macam lah, hati-hati gitu. Dan yang saya sangat tidak enak itu di anak kalimatnya. Barang siapa yang sudah tahu ini dan tidak menyebarkan SMS ini kepada 8-10 orang atau kepada 5 orang gitu, maka Anda akan mendapatkan dalam 24 jam maka ajal akan menanti Anda, kurang lebih begitu lah. Ancaman begitu ya? Ya.
saya mau duduk jadi bukti ini bahwa banyak SMS yang saya jawab waktu itu bahwa saya mengatakan kepada yang sudah saya jawab bahwa mohon SMS seperti ini diabaikan saja. Tidak ada masalah gitu kan. Kalaupun besok saya mati, pasti bukan karena saya mengabaikan SMS ini. Dan kalau besok 24 jam setelah ini saya belum mati, ya itu sebuah bukti bahwa SMS itu tidak benar, gitu kan. Dan sekarang saya masih hidup gitu loh, mas, saya maksudnya. Iya. Nah, gitu Masih deh. sehat ya Siwo ya. Jangan resah terhadap hal-hal yang seperti itu. Kita ini harus agak ilmiah dikit deh. Betul. Dengan menggunakan logika gitu ya Ya, Siwo. kayaknya seperti itu. Jangan kita mudah dibodohin seperti itu deh. Iya. Gitu. Monggo Siwo. Iya deh, masih mama. Lupa Kak Asis. Monggo. Tentang masalah karomah dan mujizat. Mujizat itu terkait kepada nabi dan karomah terkait kepada wali. Ya. Kalau mujizat itu terkait kepada nabi, ya, dan saya tambah ya, nabi dan rasul. Mujizat merupakan tanda tangan ilahi. Jadi yang bisa melakukan mujizat itu hanya utusan-utusan yang sudah deklarasi, sudah didekretkan oleh Allah menjadi wakilnya, maka dia kemudian dibekali dengan semacam tanda tangan gitu loh, semacam penguatan bukti bahwa dia benar-benar nabi atau dia benar-benar rasul. Nah, alat bukti seseorang itu nabi benar atau bukan, alat buktinya namanya mukjizat. Dan mukjizat itu mustahil bisa dilakukan oleh orang lain yang bukan nabi atau bukan rasul. Kurang lebih seperti itu tentang mukjizat. Meskipun istilah mukjizat itu sekarang kan juga sudah tereduksi demikian rendah nilainya kan. Jadi kita mau cari mukjizat misalnya, kemana, ke Gunung Kawi misalnya gitu ya misalnya. Ada kita butuh mukjizat untuk dia bisa sembuh. Kayaknya kalau tanpa mukjizat nggak ada lagi deh ruang untuk dia bisa sembuh, sudah di luar harapan gitu, kecuali ada mukjizat. Nah, istilah-istilah yang sudah tersosialisasi di masyarakat itu memang kadang-kadang ya kan yang namanya istilah di masyarakat kan sesuai kepada masyarakat terkait itu seperti apa. Tapi kalau kita masuk ke istilah-istilah agama, istilah teknis, yang saya tahu bahwa mukjizat itu hanya terkait kepada kenabian seseorang atau kerasulan seseorang sebagai bukti bahwa dia tidak hanya menyatakan nabi tapi tidak punya bukti. Dia menyatakan dirinya wakil Tuhan harus menggunakan bukti. Bukti yang tidak mungkin bisa dipalsukan oleh yang lain itu disebut mukjizat. Jadi mukjizat itu merupakan penguat bukti hanya bagi para nabi dan rasul. Ya. Bagaimana tentang karomah? Nah, karomah itu ya bolehlah di bawah itu tidak sampai ke tingkat kenabian atau kerasulan, tapi di tingkat tertentu. Nah, kalau dikaitkan dengan tadi itu terkait kepada wali. Nah, definisi wali ini sangat kabur, Mas. Wali yang definisinya dari atas atau wali yang dari bawah, seperti misalnya ada Wali Songo, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang dan lain-lain, itu predikat wali yang dari bawah, bukan dari atas. Beda lagi yang disebut nanti wali yang dari atas. Nah, itu pembahasannya bisa 9 menit yang cukup gitu. Atau mungkin kita bahas di ruang yang lebih terkait dengan masalah ini. Karomah itu sebuah fasilitas, sebuah nilai keagungan yang tidak lazim pada masyarakat pada umumnya, ada pada orang tertentu. Tetapi itu dalam rangka sebuah nilai khusus yang diberikan atas diri tertentu yang itu sangat tidak bisa digunakan kepada hal-hal yang negatif. Beda ya dengan tadi ya, hipnotis misalnya, itu bisa ke arah positif dan negatif. Tapi kalau karomah itu tidak bisa dicari. Tapi orang-orang tertentu yang sampai pada makomnya, dia akan mendapatkan itu dan tidak bisa digunakan untuk buruk karomah itu. Dan juga tidak bisa didemokan. Misalnya seperti David Copperfield, dia bisa menembus tembok Cina misalnya. Itu apakah karomah? Bukan. Karomah tidak bisa didemokan seperti itu. Karomah hanya dia berfungsi pada saat tertentunya yang pasti berfungsi strategis dan besar manfaatnya. Dan tidak bisa digunakan untuk buruk. Begitu mau digunakan untuk buruk, maka otomatis dia lenyap, hilang. Karena dia itu adalah fasilitas kebenaran, fasilitas bagi orang-orang tertentu yang pada makom-makom kebenaran yang tidak rendah. Itu kurang lebih. Jadi itu merupakan fasilitas pemberian.
Beda dengan kita belajar hipnotis, itu kita bisa mempunyai ilmu itu dengan ikhtiar kita. Nah, tapi kalau karomah itu, orang tertentu dia akan mendapatkan bintang tertentu yang namanya karomah. Kalau dia menyalahi terhadap prestasi kebintangannya, otomatis bintangnya dicabut. Ya seperti itu. Jadi kita jangan terjebak kepada prestasi-prestasi luar biasa yang sifatnya fisikal, yang di masyarakat nanti sering disebut ini karomah gitu loh. Misalnya bisa memindahkan hujan, oh ini karomah. Oh kemudian bisa berjalan di atas air, oh ini karomah. Bisa terbang tanpa sayap, oh ini karomah. Oh ntar dulu, nanti David Copperfield juga bisa disebut punya karomah loh. Bukan deh, bukan. Jadi definisinya berbeda antara potensi yang dia bisa cari dengan mencari sesuatu seperti ilmu hipnotis itu bisa dicari gitu ya. Meskipun bagi orang yang tidak baik dirinya, tidak suci spiritualnya, dia bisa menggunakan ilmu hipnotis, itu bisa. Jadi siapapun bisa asal dia memenuhi syarat untuk mengambil itu. Nah, berbeda dengan karomah. Karomah hanya terkait kepada kesucian jiwa seseorang, kebenaran pribadi seseorang pada makom tertentu, dan otomatis dia akan mendapatkan itu, tidak perlu dicari. Kurang lebih seperti itu.